Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wibowo di ruang belajar. Kali ini kita akan membahas salah satu materi di analisis real tentang subbarisan. Subbarisan ini ada di subbab 3.4 di buku Introduction of Real Analysis karangan Bartel. Di sini kita akan belajar bagaimana melihat sebuah sifat yang dimiliki oleh sebuah barisan terbatas, yaitu barisan terbatas akan memiliki sebuah subbarisan yang konvergen. Jadi ketika kita punya sebuah barisan XN, nanti akan muncul barisan lain yaitu kita sebut sebagai subbarisan. Notasinya adalah XNK. Nanti di akhir dari section ini kita akan lihat sebuah teorema Bolzano-Weierstrass yang akan menjamin bahwa sebuah barisan terbatas memiliki subbarisan yang konvergen. Sebelumnya kita lihat dulu tentang definisi subbarisan. Kita lihat definisi 341. Jadi kita misalkan punya sebuah barisan XN. Ini adalah barisan bilangan real. Kemudian ada barisan bilangan asli yang naik. Notasinya adalah N1, N2, N3, dan seterusnya. Dia notasinya naik, berarti N1 lebih kecil dari N2, lebih kecil dari N3, dan seterusnya. Maka barisan XNK itu adalah yang isinya XN1, XN2, XN3, dan seterusnya, disebut sebagai subbarisan dari XN. Ya, kalau kita lihat subbarisan dari XN ini adalah bagian dari barisan dengan indeks yang naik. Ya. Kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita punya barisan XN, isinya X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Subbarisan dari X ini adalah sebuah barisan lain, kita sebut sebagai X-aksen, yang isinya adalah XNK dengan isinya adalah XN1, XN2, XN3, dan seterusnya dengan N1 lebih kecil dari N2, lebih kecil dari N3, dan seterusnya. Kita lihat contoh dari subbarisan X adalah X-aksen sama dengan X2, X4, X6, dan seterusnya. Kalau kita lihat rumusnya adalah X2K. Kemudian kita lihat yang lain, misalkan kita punya X1, X3, X5, dan seterusnya. Kalau kita lihat indeksnya adalah indeks bilangan ganjil, maka bentuknya berarti X2K-1. Kemudian ada lagi X2, X4, X8, dan seterusnya. Kalau kita lihat indeksnya, rumusnya itu 2 pangkat K, jadi dia adalah X2 pangkat K. Ini adalah contoh-contoh dari subbarisan dari X. Sekarang kita lihat contoh yang bukan subbarisan dari X. Kita punya misalkan X2, X1, X3, X4, dan seterusnya. Ini bukan subbarisan dari X karena ada indeks yang lebih besar kemudian turun, ya. Jadi kita punya X2 kemudian turun jadi X1, ya. Jadi indeksnya 2 kemudian berlanjut ke indeks 1, jadi dia turun indeksnya. Harusnya kalau subbarisan tuh indeksnya naik. Sekarang kita lihat contoh konkretnya. Kita punya barisan misalkan 1/n faktorial, isinya 1, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, dan seterusnya. Kita lihat beberapa subbarisan dari XN ini. Kita lihat 1, 1/3 faktorial, 1/5 faktorial, dan seterusnya. Jadi 1/2K-1 faktorial. Kemudian yang lain 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, dan seterusnya. Berarti 1/2K faktorial. Ini adalah contoh-contoh dari subbarisan dari X. Sekarang kita lihat yang bukan subbarisan dari X.
Misalkan kita punya 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/5 faktorial, 1/4 faktorial, dan seterusnya. Ini adalah bukan subbarisan dari X karena ada indeks yang kelima, kemudian turun ke indeks keempat gitu ya. Jadi dia bukan subbarisan dari X. Kita lihat sebuah catatan. Ada salah satu subbarisan dari X yang pernah kita pelajari, ya, adalah ekor, ya, ekor dari barisan Xn, yaitu ekor ke M dari barisan X. Isinya adalah Xn plus 1, Xn plus 2, Xn plus 3, dan seterusnya. Dengan M bilangan asli tentu saja. Jadi kalau kita lihat indeksnya kan naik tuh, M plus 1, M plus 2, M plus 3, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke sebuah sifat yang dimiliki oleh sebuah barisan yang konvergen. Kita lihat teorema 342 berikut ini. Jadi jika kita punya barisan Xn yang konvergen ke X, maka semua subbarisan Xnk dari barisan Xn akan konvergen ke X. Cukup jelas ya teoremanya ya. Sekarang kita lihat buktinya. Tugas kita adalah membuktikan semua subbarisan dari X konvergen ke bilangan X. Diketahui kita punya barisan Xn konvergen ke bilangan X. Misalkan diberikan epsilon lebih besar 0, maka karena barisan Xn konvergen ke bilangan X, akan terdapat sebuah bilangan asli K epsilon. Demikian sehingga untuk semua K yang lebih besar sama dengan K epsilon akan berlaku harga mutlak XK dikurang X lebih kecil dari epsilon. Kita perhatikan bahwa tadi indeks dari subbarisan yaitu N1 lebih kecil dari N2, lebih kecil daripada N3, dan seterusnya. Nah, indeks-indeks ini dia punya sifat nilai NK-nya itu lebih besar sama dengan K untuk semua K bilangan asli. Sehingga untuk semua NK atau ya NK yang lebih besar sama dengan K, lebih besar sama dengan K epsilon, akan berlaku harga mutlak XNK dikurang X lebih kecil daripada epsilon. Jadi terbukti bahwa subbarisan XNK konvergen ke X. Sekarang kita lihat sebuah catatan lagi. Kira-kira kenapa teorema 342 tersebut ditulis dalam satu arah saja? Jadi teoremanya tadi berbunyi jika Xn konvergen ke bilangan X, maka semua subbarisan XNK akan konvergen ke bilangan X. Yang jadi pertanyaan, apakah konversinya berlaku juga? Jadi arah sebaliknya berlaku juga. Jadi kalau kita tulis jika semua subbarisan XNK dari barisan X konvergen ke bilangan X, maka barisan Xn konvergen ke bilangan X. Kira-kira konversinya berlaku juga atau tidak ya? Oke, ya betul. Jawabannya adalah dia berlaku. Ya, sebenarnya cukup jelas dia berlaku. Jadi bayangkan kita punya sebuah barisan, semua subbarisannya konvergen ke satu bilangan tertentu, yaitu X. Ya, cukup jelas sebenarnya. Ya, karena apa? Karena kalau kita ambil salah satu subbarisan yang paling dikenal sama kita itu adalah ekor, ya, dan ekor itu konvergen ke bilangan X, maka sudah jelas subbarisan atau barisan Xn-nya konvergen ke bilangan X juga.
Ini bisa dilihat di di subbab 3.1. Sekarang kita lihat contoh ya aplikasi di soal. Yang pertama, kita harus buktikan limit b pangkat n ini sama dengan 0 untuk b di antara 0 dan 1. Sebenarnya soal ini sudah pernah dibahas dengan menggunakan definisi konvergen barisan. Ya, tapi di sini kita coba dengan cara yang lain. Kita lihat misalkan kita punya xn sama dengan b pangkat n, maka kita akan punya xn plus 1 sama dengan b pangkat n plus 1. Nah, b pangkat n plus 1 ini akan lebih kecil daripada b pangkat n, karena b-nya terletak di antara 0 dan 1. Sehingga barisan xn yang kita punya adalah sebuah barisan yang monoton, turun. Kemudian ketika kita punya b yang terletak di antara 0 dan 1, maka b pangkat n-nya juga akan terletak di antara 0 dan 1. Sehingga barisan xn adalah barisan yang terbatas. Jadi barisan xn yang sama dengan b pangkat n, dia adalah barisan yang konvergen menurut teorema konvergensi monoton, karena dia monoton dan terbatas. Sekarang kita lihat berapa limitnya, gitu ya. Kita coba atau kita gunakan subbarisan dari xn. Kita ambil x2n. Kita lihat x2n sama dengan b pangkat 2n sama dengan b pangkat n dikuadratkan sama dengan xn kuadrat. Jadi misalkan xn konvergen ke x, maka x2n juga akan konvergen ke x. Sehingga x sama dengan limit x2n sama dengan limit xn kuadrat sama dengan limit xn dikuadratkan sama dengan x kuadrat. Kita akan punya x sama dengan x kuadrat dan dia terpenuhi oleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Yang jadi masalah yang diambil 0 atau 1, gitu ya. Nah, karena barisan xn adalah barisan monoton, turun dan terbatas pada interval 0,1, ya, maka x yang diambil atau yang dipilih adalah sama dengan 0. Sekali lagi, karena turun dan terbatas pada interval 0,1. Jadi nggak mungkin yang diambil adalah 1, karena dia turun terbatas di 0,1, mau yang diambil adalah 0. Sehingga limit bn itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Limit c pangkat 1/n sama dengan 1 dengan c yang terletak di antara 0 dan 1. Sekarang kita lihat c di antara 0 dan 1, maka akan berakibat c pangkat 1/n akan terletak di antara 0 dan 1 juga. Sehingga barisan xn adalah barisan yang terbatas. Kemudian karena c yang terletak di antara 0 dan 1, pakai sifat di contoh yang tadi, c pangkat n plus 1 akan lebih kecil daripada c pangkat n. Kemudian kedua ruas kita pangkatkan dengan 1/n dari n kali n plus 1. Dia tidak akan merubah ketidaksamaannya. Kita akan dapat yang di sebelah kiri adalah c pangkat 1/n, yang di sebelah kanan adalah c pangkat 1/n plus 1. Berarti xn lebih kecil daripada xn plus 1. Artinya barisan xn adalah barisan yang monoton naik. Sehingga kita punya barisan xn ini adalah barisan yang konvergen, gitu ya, berdasarkan teorema konvergensi monoton. Jadi dia monoton dan terbatas. Sekarang kita lihat berapa limitnya. Mirip seperti contoh sebelumnya, kita ambil sebuah subbarisan dari xn. Ya, tadi kita punya xn sama dengan c pangkat 1/n. Kita ambil misalkan subbarisannya adalah subbarisan x2n. Kita punya x2n sama dengan c pangkat 1/2n sama dengan c pangkat 1/n dipangkatkan dengan setengah, ya, kemudian sama dengan xn pangkat setengah. Misalkan xn konvergen ke x, ya, maka
Tadi semua subbarisannya konvergen ke X juga, berarti X2N konvergen ke X juga. Kita akan dapat X sama dengan limit X2N sama dengan limit Xn pangkat setengah sama dengan limit Xn dipangkatkan setengah sama dengan X pangkat setengah. Jadi kita punya X sama dengan X pangkat setengah yang terpenuhi oleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Mirip seperti tadi juga, yang diambil yang mana? Yang 0 atau 1 gitu ya. Nah, karena dia barisan monoton naik dan terbatas pada interval 0,1, maka X yang diambil adalah 1. Ini naik gitu ya, dan terbatas pada interval 0,1. Yang diambil adalah 1, sehingga limit C pangkat 1/n sama dengan 1 dengan C-nya terletak di antara 0 dan 1. Cukup jelas sampai sini? Kita bertemu di video berikutnya tentang subbarisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.